Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil observasi yang kami lakukan di SLBN Pakrang Jember tentang bina perilaku anak ADHD. Di mana yang kita ketahui bahwa anak ADHD adalah anak yang hiperaktif dan sulit fokus pada sesuatu. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang kita pakai di sini adalah teori behavioral. Kenapa kita memilih teori behavioral ini? Dikarenakan pendekatan ini cukup berhasil dalam mengajarkan perilaku yang diinginkan, berupa interaksi sosial, bahasa, dan perawatan diri sendiri. Selain itu juga akan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, seperti agresif, emosi, labil, self-injury, dan sebagainya. Modifikasi perilaku merupakan pola penanganan yang paling efektif dengan pendekatan positif dan menjadi suatu perasaan yang penuh percaya diri. Menjelaskan terapi psikososial perilaku seperti pelatihan kemampuan sosial dapat dianjurkan sebagai terapi awal bila gejala ADHD cukup ringan. Berikut beberapa contoh strategi perilaku yang dapat membantu anak dengan hambatan ADHD. Yang pertama, menjadwalkan rutinitas harian. Cobalah untuk mengikuti jadwal kegiatan yang sama setiap hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Letakkan jadwal tersebut di tempat yang dapat dilihat dengan mudah hingga anak pun tahu. Yang kedua, keteraturan dan kerapian. Letakkan tas sekolah, pakaian, dan mainan di tempat yang telah ditentukan. Dengan demikian, resiko kehilangan benda-benda milik pribadi anak menjadi kecil. Yang ketiga, mengurangi distraksi. Matikan TV, radio game, dan komputer, khususnya pada saat anak sedang belajar atau mengerjakan PR. Yang keempat, batasi pilihan-pilihan. Jika menawarkan sesuatu, batasi pilihan yang ditawarkan menjadi 2 pilihan saja. Kebiasaan ini dapat mencegah anak dari kebingungan dan overstimulasi. Yang kelima, mengubah gaya interaksi dengan anak. Anak ADHD lebih mudah memahami perintah dan petunjuk yang ringkas, jelas dan singkat daripada perintah dan petunjuk yang banyak penjelasan dan bertele-tele. Yang keenam, buat daftar goals dan rewards. Buat daftar perilaku yang baik berhasil ditampilkan anak sesuai dengan permintaan. Kemudian beri imbalan yang pantas kepadanya, tetapi pastikan goal yang diinginkan itu realistis karena tidak ada yang namanya sukses dalam semalam. Yang ketujuh, menerapkan disiplin yang efektif. Daripada memarahi atau memukul, lebih baik menggunakan metode atau mengurangi fasilitas yang diberikan pada anak sebagai konsekuensi untuk perilaku yang buruk yang ditampilkan anak. Untuk anak yang masih kecil, cukup alihkan perhatian atau tunggu saja, ia pun akan normal kembali. Yang terakhir, bantu anak menemukan bakatnya. Semua anak perlu mendapat perasaan sukses agar dapat merasa baik terhadap diri mereka. Temukan dan beri pujian pada setiap pencapaian yang berhasil ditampilkan anak, apakah itu di bidang olahraga, musik, menggambar, mengarang, dan lain-lain. Tindakan seperti ini dapat memacu perkembangan keahlian sosial anak serta dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan identitas anak. Nama Arinta Aulia, di mana anak ini berada di kelas 4 SDLB, lahir pada tanggal 11 November 2013. Saat ini Arinta berusia 10 tahun dan bersekolah di SLBN Pakrang Jember. Alamat Pakrang. Asesmen kemampuan awal anak. Yang pertama, anak dapat menulis dengan baik meskipun menulisnya lama karena
sering tidak konsen saat ingin menulis. Yang kedua, anak dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik. 3. Anak dapat memahami perintah yang diberikan dengan baik meskipun meresponnya sedikit lama. Kekurangan anak, yang pertama, anak sulit untuk berkonsentrasi terlalu lama. Yang kedua, anak sulit dalam membedakan bentuk bangun ruang seperti segitiga, persegi. Yang ketiga, anak belum bisa menghitung penjumlahan dengan baik, butuh waktu lama untuk menghitungnya. Di sini saya akan menyampaikan program kegiatan hasil dari observasi yang telah kita laksanakan. Kegiatan pertama yaitu mengambil alat tulis. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, membuka kotak pensil. Yang kedua, mengambil ballpoint dan spidol. Yang ketiga, menutup kotak pensil. Terus. Tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, melatih kepekaan. Yang kedua, melatih ketelitian siswa. Yang ketiga, melatih kefokusan siswa. Yang kedua, meniru gambar. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menggambar buah apel. Yang kedua, menggambar rumah. Yang ketiga, menggambar bentuk bangun datar yang terdapat pada gambar rumah tadi. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama, melatih konsentrasi. Yang kedua, melatih pemahaman. Kegiatan yang ketiga yaitu menghitung. Dalam kegiatan menghitung ini, kita menggunakan jari untuk prakteknya. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama yaitu melatih ketelitian siswa. Yang kedua, melatih konsentrasi siswa. Yang ketiga, melatih kemampuan berhitung siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil program kegiatan yang telah kita lakukan pada observasi di SLBN Negeri Patral. Yang pertama adalah aspek yang diamati oleh kita adalah mengambil alat tulis, di mana dalam PPT di sini sudah ditampilkan di mana indikatornya itu anaknya mampu dalam melakukan semua perintah yang telah kita lakukan, yang telah kita rencanakan untuk anaknya. Tetapi anak itu masih sedikit kurang mengerti dengan arti kata menutup. Di saat disuruh menutup kotak pensil, anak itu harus membutuhkan bimbingan untuk melakukan tutupan kotak pensilnya. Yang kedua adalah aspek yang diamati, yang kedua adalah meniru gambar, di mana kemampuan anak di sini adalah kemampuan anak yang tertera di dalam indikator ini. Anak itu sekian banyak itu anak kurang mampu, anak mampu dalam bantuan, di mana yang dijelaskan saat anak melakukan penggambaran apel, anak sulit menggambar apel karena anak itu susah membuat ciri-ciri apel seperti ini daun atau ini batangnya, rantingnya gitu. Dan saat anak juga mencontoh membuat rumah, anak juga sedikit kurang mampu dengan bantuan dari kita. Saat anak itu kesulitan dalam menggambar rumah, di mana rumah tersebut ada segitiga dan kotak, anak itu masih terlalu sering kebalik, di mana itu segitiga itu menjadi kotak, kotak menjadi segitiga. Jadi anak membutuhkan bantuan untuk melanjutkan gambar rumah tersebut. Nah, aspek yang ketiga adalah menghitung, di mana dalam indikator di sini sudah tertera anak itu masih mampu dengan bantuan saat saat kita melakukan
saat kita melakukan contoh berhitung menggunakan jari 1 tambah 1 atau 2 tambah 2 gitu, anak itu masih kurang mampu untuk menghitung jari, jadi dia harus membutuhkan bantuan seperti harus menulis ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu. Anak masih kesulitan untuk menghitung 2 jari. Tetapi anak itu mampu untuk menghitung jumlah gambar apel, seperti contoh apel ini ada gambar apel itu 1, 2, 3, terus ada tambahan lagi, terus ditambah apel 1, 2, 3. Anak itu dapat menjawab seperti ada 3 apel ditambah 2 apel itu menjadi 5 apel. Itu anak juga mampu menjawab. Tapi itu masih kesulitan untuk menuliskan angka 5. Jadi harus ada contohnya dia. Jadi anak masih mampu dengan bantuan. Nah, untuk total skor anaknya sendiri adalah di mana total skor ini adalah 80/80 dikali 100%. Harusnya anak kalau semuanya mampu akan mendapatkan nilai 100%. Nah, tetapi skor anak ini adalah 72,5%, di mana anak ini keseluruhannya masih mampu dengan bantuan. Di mana skor yang untuk mampu itu hanya 37,5% dan mampu dengan bantuan itu 33,75%, dan anak tidak mampu itu 1,25%. Di mana sedikit persenan untuk anak yang tidak mampu. Untuk selanjutnya yakni pembahasan teori yang kami terapkan pertama kali adalah teori Bandura, di mana teori Bandura adalah belajar model atau proses belajar melalui imitasi dengan mengamati model atau tokoh atau beberapa orang teladan yang berperan sebagai perangsang terhadap pikiran, sikap, subjek pengamat tindakan sehingga akan terbentuk perilaku yang baru. Dalam kegiatan pertama yang mengambil alat tulis, kami menerapkan teori Bandura, di mana siswa meniru hal yang telah dicontohkan oleh para penyusun pada saat itu dan siswa mempraktekannya. Teori ini digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa dapat mengenali dan menentukan perilaku mana yang akan diubah. Selanjutnya, kegiatan meniru gambar. Kegiatan meniru gambar ini kami menggunakan metode atau tes Bender-Gestalt. Tes ini digunakan untuk semua kelompok umur untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan ketidakmampuan belajar, gangguan neurologis, keterbelakangan mental, atau keterlambatan perkembangan. Di mana pada saat itu anak diminta untuk meniru gambar yang telah disediakan. Apabila anak dapat meniru gambar semirip mungkin, maka dapat disimpulkan bahwa kerusakan otak pada anak tidaklah berat. Sebaliknya, jika ia kesulitan untuk meniru gambar, maka kemungkinan kerusakan otak pada anak lebih parah. Untuk yang terakhir, kegiatan menghitung. Pada kegiatan menghitung ini, metode yang digunakan adalah metode visual. Metode visual bagus untuk membantu anak ADHD mengingat langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperhitungkan hal-hal yang rumit. Anak juga menyukai sifat interaktif bekerja di komputer atau pada tablet. Efek suara, visual, poin, dan hadiah membuat belajar matematika terasa seperti bermain game.